Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Tahukah Anda, 3 orang pertama yang diseret ke neraka bukanlah penyembah berhala, bukan pula pembunuh. Rasulullah SAW justru menyebut orang yang dianggap syahid, seorang alim yang mengajarkan Al-Quran, dan seorang dermawan. Mengapa amal sebesar itu ditolak Allah? Jawabannya akan membawa kita menyaksikan seluruh perjalanan hari kiamat. Dari tiupan sangkakala, padang mahsyar, hisab, sirat, hingga pintu neraka benar-benar dibuka. Semua berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Simak kisah ini sampai akhir, karena mungkin yang paling kita takutkan bukan sedikitnya amal, tetapi amal yang ternyata tidak diterima. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Hari yang tidak pernah dibayangkan manusia. Semua manusia pernah menyaksikan matahari terbit dan tenggelam. Pernah melihat gunung yang kokoh, lautan yang luas, dan langit yang membentang tanpa tiang. Namun akan datang suatu hari ketika seluruh keteraturan itu berakhir. Tidak ada lagi kehidupan seperti yang kita kenal. Tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal. Hari itu adalah hari ketika Allah memerintahkan sangkakala ditiup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Maka tiba-tiba mereka bangkit berdiri menunggu keputusan. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Tiupan kedua sangkakala menjadi awal kehidupan yang baru, bukan kehidupan dunia, melainkan kehidupan menuju hisab. Rasulullah mengabarkan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Tanah yang selama ini menutupi jasad mereka terbelah atas izin Allah. Tidak ada seorang pun yang tertinggal, dari Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir yang hidup di bumi. Semuanya keluar memenuhi panggilan Rabb semesta alam. Al-Quran menggambarkan keadaan itu dengan sangat jelas. Gunung-gunung yang dahulu tampak kokoh dihancurkan hingga menjadi seperti bulu yang berterbangan. Bumi diratakan, tidak ada lagi lembah, tidak ada lagi bukit yang menjadi tempat bersembunyi. Semua manusia berada di satu hamparan yang sama. Rasulullah SAW bersabda, "Pada hari kiamat, manusia akan dikumpulkan di atas tanah berwarna putih kemerah-merahan seperti roti yang bersih. Tidak ada tanda bagi seorang pun di atasnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada istana, tidak ada gedung pencakar langit, tidak ada batas negara, tidak ada jabatan, tidak ada pengawal. Semua yang selama ini dibanggakan manusia lenyap dalam sekejap. Setiap orang hanya membawa amalnya. Kemudian datang keadaan yang jauh lebih berat. Rasulullah bersabda bahwa matahari didekatkan kepada manusia hingga hanya berjarak sekitar 1 mil. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud mil dalam hadis memiliki makna yang diketahui Allah dan Rasul-Nya. Dan yang pasti jaraknya sangat dekat. Panasnya tidak bisa dibandingkan dengan panas matahari di dunia. Dalam keadaan seperti itu, manusia mulai berkeringat. Namun, keringat mereka tidak sama. Rasulullah SAW bersabda, "Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, dan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri." Hadis riwayat Muslim. Perbedaan itu bukan karena usia, bukan karena kekuatan fisik, bukan pula karena kedudukan di dunia. Semua sesuai dengan amal masing-masing. Orang yang dahulu hidup dalam ketaatan merasakan keadaan yang berbeda dengan mereka yang bergelimang maksiat. Pada hari itu, tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan dosanya. Waktu terasa sangat panjang. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan
bahwa ada hari yang kadarnya mencapai 50.000 tahun. Manusia mulai diliputi kegelisahan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka belum dihisap, tetapi penantian itu sendiri sudah menjadi penderitaan. Mereka saling memandang, lalu muncul satu keinginan yang sama. Harus ada yang memohon kepada Allah agar pengadilan segera dimulai. Akhirnya, mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama sekaligus bapak seluruh manusia. Mereka berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan ruh kepadamu, dan memerintahkan para malaikat bersujud kepadamu. Mohonkanlah kepada Rabb-Mu agar memulai pengadilan." Namun Nabi Adam menjawab, "Sesungguhnya Rabb-Ku hari ini murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi setelahnya. Diriku, diriku, pergilah kepada selainku." Beliau mengingatkan kesalahannya ketika memakan buah dari pohon yang dilarang. Lalu beliau tidak berani memohon syafaat tersebut. Manusia kemudian mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Beliau pun menjawab, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku, pergilah kepada selainku." Akhirnya mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun jawabannya juga sama. Kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam, jawabannya tetap sama. Lalu pergi kepada Nabi Isa alaihissalam, beliau juga berkata, "Nafsi, nafsi." Hadis panjang ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Seluruh nabi yang didatangi mengakui kemuliaan nabi setelahnya. Namun, masing-masing merasa tidak pantas memohon syafaat besar pada hari yang sangat dahsyat itu. Akhirnya, seluruh manusia mendatangi Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Mohonkanlah kepada Rabb-Mu agar memulai hisab bagi kami." Rasulullah tidak mengatakan diriku, diriku. Beliau menjawab, "Aku untuk itu." Kemudian beliau menuju ke bawah arsy. Beliau bersujud kepada Allah dengan sujud yang sangat panjang. Allah membukakan kepada beliau berbagai pujian yang belum pernah beliau ucapkan sebelumnya. Selain itu, Allah berfirman, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya akan diberi. Berilah syafaat, niscaya syafaatmu diterima." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah yang dikenal sebagai asy-syafa'ah al-uzma, syafaat terbesar yang hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Syafaat ini bukan untuk langsung memasukkan manusia ke surga, tetapi agar Allah segera memulai hisab seluruh makhluk setelah penantian yang sangat panjang di padang mahsyar. Sejak saat itulah pengadilan terbesar dalam sejarah seluruh makhluk benar-benar dimulai. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia, tidak ada lagi penundaan. Setiap amal, sekecil apapun, akan diperlihatkan di hadapan pemiliknya dan diadili dengan keadilan Allah yang sempurna. Hisab dimulai, amal dibuka. Setelah syafaat kubra Rasulullah diterima, penantian panjang seluruh manusia di padang mahsyar berakhir. Kini dimulailah pengadilan terbesar yang tidak pernah disaksikan makhluk manapun. Tidak ada hakim selain Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pengacara, tidak ada saksi palsu, tidak ada keputusan yang bisa diajukan banding. Setiap manusia dipanggil menghadap Rabb-Nya. Rasulullah SAW bersabda, "Allah akan mendekatkan seorang mukmin, lalu menutupinya dengan tabirnya. Kemudian Allah berfirman, 'Apakah engkau mengenal dosa ini? Apakah engkau mengenal dosa itu?' Ia menjawab, 'Ya, wahai Rabb-Ku.' Hingga ketika ia telah mengakui seluruh dosanya dan mengira dirinya akan binasa, Allah berfirman, 'Aku telah menutupinya bagimu di dunia, dan hari ini aku mengampuninya untukmu.' Lalu diberikan kepadanya catatan amal kebaikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beginilah hisab seorang mukmin yang dirahmati Allah.
Dosa-dosanya tidak diumumkan di hadapan seluruh manusia. Allah menghisapnya dengan penuh keadilan sekaligus rahmat. Berbeda dengan orang-orang kafir dan munafik. Mereka dihadapkan di hadapan seluruh makhluk. Kesombongan yang dahulu mereka banggakan lenyap seketika. Tidak ada lagi alasan yang mampu menyelamatkan mereka. Kemudian tibalah saat yang disebut berulang kali dalam Al-Quran, yaitu catatan amal dibagikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan setiap manusia telah kami kalungkan amal perbuatannya di lehernya. Pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu." Quran Surat Al-Isra ayat 13-14. Tidak ada satu amal pun yang hilang. Ucapan yang dianggap sepele, pandangan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, harta yang diperoleh dengan cara halal maupun haram, sholat yang khusyuk maupun yang dilalaikan, sedekah yang ikhlas maupun yang disertai riya, semuanya tercatat dengan sempurna. Allah tidak membutuhkan saksi untuk mengetahui semuanya, tetapi Allah tetap menegakkan keadilan dengan memperlihatkan seluruh bukti kepada pemilik amal itu sendiri. Kemudian manusia menerima kitab amal mereka. Sebagian menerimanya dengan tangan kanan. Mereka langsung mengetahui bahwa keselamatan telah Allah berikan kepada mereka. Al-Quran menggambarkan kegembiraan itu dalam surat Al-Haqqah. Mereka berkata dengan penuh kebahagiaan, "Ambillah, bacalah kitabku ini." Quran surat Al-Haqqah ayat 19. Namun tidak semua orang seberuntung itu. Ada yang menerima kitab amal dari sebelah kiri, bahkan dari belakang punggungnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Saat itu tidak ada lagi harapan yang mereka lihat. Mereka berkata, "Wahai, alangkah baiknya sekiranya kitabku ini tidak diberikan kepada aku." Quran Surat Al-Haqqah ayat 25. Penyesalan datang, tapi penyesalan itu sudah tidak berguna. Setelah catatan amal dibuka, tibalah saat penimbangan amal. Allah menetapkan mizan, timbangan yang benar dan adil. Allah berfirman, "Kami akan memasang timbangan-timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit." Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Tidak ada seorang pun yang dizalimi. Kebaikan sekecil apapun diperhitungkan. Dosa sekecil apapun juga tidak diabaikan kecuali Allah mengampuninya. Rasulullah menjelaskan bahwa ada amal-amal yang sangat berat di atas timbangan. Di antaranya adalah akhlak yang baik. Beliau bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Lalu datang peristiwa yang membuat seluruh manusia terdiam. Ada orang-orang yang berusaha mengingkari dosa mereka. Mereka berkata bahwa mereka tidak pernah melakukannya. Namun pada hari itu, kebohongan tidak lagi berguna. Allah berfirman, "Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka berkata kepada kami, dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan." Quran Surat Yasin ayat 65. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi atas apa yang dahulu mereka kerjakan." Quran Surat Fussilat ayat 20. Kulit yang selama puluhan tahun melekat pada tubuh mereka kini dapat berbicara. Tangan yang pernah mengambil sesuatu yang haram menjadi saksi. Kaki yang pernah melangkah menuju maksiat menjadi saksi. Mata yang melihat sesuatu yang diharamkan menjadi saksi. Telinga yang mendengar kebatilan juga menjadi saksi. Mereka bahkan bertanya kepada kulit mereka sendiri, "Mengapa kalian menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berbicara, telah menjadikan kami dapat berbicara." Quran Surat Fussilat ayat 21. Tidak ada lagi jalan untuk mengelak. Bahkan tubuh manusia sendiri menjadi bukti atas seluruh perbuatannya. Di tengah suasana hisab itu, muncul kelompok lain
yang keadaannya sangat memprihatinkan. Mereka adalah orang-orang munafik. Ketika orang-orang beriman berjalan dengan cahaya yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang munafik berusaha mengikuti dari belakang. Allah menggambarkan keadaan itu dalam Quran surat Al-Hadid. Mereka memanggil, "Tunggulah kami, biarkan kami mengambil sebagian dari cahaya kalian." Namun dijawab, "Kembalilah ke belakang dan carilah sendiri cahaya itu." Lalu dipasang dinding pemisah antara kedua golongan. Orang-orang beriman melanjutkan perjalanan dengan cahaya iman mereka, sedangkan orang-orang munafik tertinggal dalam kegelapan. Kini keputusan Allah semakin jelas. Sebagian wajah mulai berseri-seri karena rahmat Allah. Sebagian wajah mulai dipenuhi ketakutan karena mengetahui apa yang akan mereka hadapi. Namun, masih ada satu kejutan yang membuat seluruh manusia tercengang. Di antara orang-orang yang telah divonis menuju neraka, justru ada 3 golongan yang selama hidup di dunia tampak paling mulia. Seorang yang gugur di medan perang, seorang alim yang mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran, dan seorang kaya yang terkenal dermawan. Mengapa mereka justru menjadi orang pertama yang diseret ke dalam neraka? 3 orang pertama yang diseret ke neraka. Hisab telah berlangsung, buku-buku amal telah dibuka, timbangan amal telah ditegakkan. Tidak ada lagi kebohongan yang dapat menyelamatkan seseorang. Kini Allah memperlihatkan kepada seluruh makhluk bahwa ukuran kemuliaan di sisinya bukanlah apa yang tampak di mata manusia, tetapi apa yang tersembunyi di dalam hati. Rasulullah menceritakan sebuah peristiwa yang sangat mengguncang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para ulama menyebut hadis ini sebagai salah satu hadis yang paling keras peringatannya terhadap bahaya riya dan rusaknya niat. Orang pertama dipanggil menghadap Allah. Ketika manusia melihatnya, mungkin mereka mengira dialah orang yang paling layak masuk surga. Ia pernah berperang di jalan Allah. Tubuhnya dipenuhi luka. Di dunia, namanya disebut-sebut sebagai seorang syahid. Allah mengingatkan kepadanya berbagai nikmat yang pernah diberikan. Kesehatan, kekuatan, keberanian, kesempatan berjihad. Orang itu mengakui semuanya. Allah kemudian bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Ia menjawab, "Aku berperang di jalanmu hingga aku terbunuh sebagai syahid." Jawaban itu terdengar begitu mulia. Namun Allah yang maha mengetahui isi hati berfirman, "Engkau berdusta." Tidak ada yang dapat membantah keputusan itu. Allah lalu melanjutkan, "Engkau berperang agar dikatakan pemberani, dan itu sudah dikatakan." Tujuan utamanya ternyata bukan mencari ridho Allah, tetapi mencari pujian manusia. Ia ingin dikenal sebagai pahlawan. Ia ingin namanya dikenang. Ia ingin dipuji karena keberaniannya. Dan semua yang ia inginkan telah ia dapatkan ketika masih hidup di dunia. Karena itulah, tidak ada lagi pahala yang tersisa di sisi Allah. Rasulullah bersabda bahwa orang itu kemudian diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Suasana menjadi semakin mencekam. Orang kedua dipanggil. Ia bukanlah seorang prajurit. Ia adalah orang yang menghabiskan hidupnya mempelajari ilmu agama. Ia mengajarkan ilmu kepada manusia. Ia membaca Al-Quran dengan suara yang sangat indah. Banyak orang belajar darinya. Banyak yang menghormatinya. Allah kemudian mengingatkan seluruh nikmat yang telah diberikan kepadanya. Ia mengakuinya. Kemudian Allah bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan?" Ia menjawab, "Aku mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran karenamu." Sekali lagi terdengar sebagai jawaban yang sangat mulia. Namun Allah berfirman, "Engkau berdusta." Kemudian Allah menjelaskan alasan yang sebenarnya. Engkau belajar agar disebut sebagai orang alim. Engkau membaca Al-Quran agar disebut qori. Dan itu telah dikatakan.
Semua gelar yang diinginkannya telah ia peroleh di dunia. Ustadz yang hebat, orang yang sangat berilmu, qori yang luar biasa. Pujian manusia itulah yang menjadi tujuan utamanya, bukan wajah Allah. Karena itu, seluruh amal besarnya menjadi sia-sia. Rasulullah bersabda bahwa orang itu pun diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian dipanggil orang ketiga. Ia dikenal sebagai orang yang sangat kaya, hartanya melimpah, rumahnya besar, perdagangannya berhasil. Namun, ia juga dikenal sangat dermawan. Ia membantu fakir miskin. Ia membangun berbagai kebutuhan kaum muslimin. Sedekahnya tersebar kemana-mana. Allah mengingatkan seluruh nikmat yang telah diberikan kepadanya. Ia pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan dengan semua itu?" Ia menjawab, "Tidak ada satu jalan pun yang engkau cintai untuk diinfakkan harta, kecuali aku telah menginfakkan hartaku di sana karenamu." Tetapi Allah berfirman, "Engkau berdusta." Lalu Allah menjelaskan, "Engkau melakukan itu agar dikatakan sebagai orang yang dermawan, dan itu telah dikatakan." Ia memang berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. Namanya dipuji. Ia disebut sebagai orang yang murah hati. Ia dihormati karena kekayaannya. Namun semua pujian itu telah menjadi balasan amalnya di dunia. Di akhirat, ia tidak memiliki pahala yang tersisa. Rasulullah bersabda bahwa orang itu pun diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. 3 orang, 3 amal yang tampak paling mulia: berjihad, mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran, dan bersedekah. Namun ketiganya menjadi orang pertama yang diadili menuju neraka, bukan karena amal mereka buruk, tetapi karena niat mereka rusak. Inilah sebabnya Rasulullah sangat sering mengingatkan para sahabat tentang keikhlasan. Beliau bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menjadi landasan seluruh amal ibadah. Amal yang besar tidak akan bernilai jika niatnya rusak. Sebaliknya, amal yang mungkin tampak kecil di mata manusia dapat menjadi sangat besar di sisi Allah karena dilakukan dengan ikhlas. Karena itu, para salaf sangat takut terhadap riya. Mereka tidak hanya khawatir amalnya sedikit, tetapi lebih khawatir lagi jika amal yang banyak ternyata tidak diterima. Setelah keputusan Allah dijatuhkan kepada seluruh hamba, tibalah saat setiap orang bergerak menuju tujuan akhirnya. Di hadapan mereka terbentang sebuah jembatan yang melintas di atas jahanam. Tidak ada jalan lain menuju surga selain melewatinya. Di sanalah setiap manusia akan mengetahui apakah amalnya benar-benar mampu menyelamatkannya atau justru menjadi sebab kebinasaannya. Menyeberangi sirat. Keputusan Allah telah ditetapkan. Ada yang wajahnya dipenuhi harapan, ada pula yang diliputi ketakutan. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Di hadapan seluruh manusia, masih ada satu tahap yang tidak mungkin dihindari. Mereka harus melewati as-sirat. Rasulullah mengabarkan bahwa sirat dibentangkan di atas jahanam. Tidak ada jalan lain menuju surga selain melewatinya. Seluruh manusia yang Allah kehendaki melintasinya akan sampai pada jembatan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan mendatanginya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu ketetapan yang pasti. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut." Quran Surat Maryam ayat 71-72. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan datangnya manusia ke jahanam. Dan hadis-hadis sahih menerangkan bahwa kaum muslimin akan melewati sirat yang dibentangkan di atasnya. Saat seluruh manusia berkumpul di dekat sirat, suasana menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi yang berbicara tentang harta. Tidak ada lagi yang membanggakan keturunan.
Tidak ada lagi yang merasa lebih mulia daripada orang lain. Yang ada hanyalah harapan agar Allah menyelamatkan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian dibentangkan jembatan di atas jahanam. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah sirat itu? Beliau menjawab, tempat yang licin dan membuat tergelincir. Di atasnya terdapat pengait-pengait, kait-kait besi, dan duri-duri yang melengkung. Di antaranya ada duri yang disebut as-sa'dan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. As-sa'dan adalah tumbuhan berduri yang dikenal oleh orang Arab. Rasulullah menggunakan sesuatu yang mereka kenal agar mereka dapat membayangkan betapa tajam dan kuatnya kait-kait yang ada di atas sirat. Namun hakikatnya hanya Allah yang mengetahui bagaimana bentuk sebenarnya. Kemudian perjalanan itu dimulai. Orang pertama melintas, lalu berikutnya, kemudian ribuan jutaan hingga seluruh manusia. Namun kecepatan mereka tidak sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara mereka ada yang melintas secepat kedipan mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang seperti kuda yang berlari kencang. Ada yang seperti kendaraan yang melaju cepat, ada yang berlari, ada yang berjalan, dan ada yang merangkak. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada seorang pun yang memilih kecepatannya sendiri. Amal mereka yang menentukan, iman mereka yang menentukan, rahmat Allah yang menentukan keselamatan mereka. Orang yang selama hidupnya menjaga tauhid, sholat, kejujuran, dan ketakwaan, Allah mudahkan melewati sirat. Sebaliknya, orang yang penuh dosa berada dalam keadaan yang jauh lebih berat. Ketika manusia mulai melintas, kait-kait besi yang berada di atas sirat mulai menjalankan tugasnya. Rasulullah bersabda, kait-kait itu mengambil siapa saja yang diperintahkan untuk diambil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada yang terjadi secara acak. Tidak ada satupun kait yang bergerak tanpa perintah Allah. Sebagian manusia berhasil melewatinya tanpa terluka. Sebagian lagi tersangkut, tetapi akhirnya selamat setelah mengalami luka dan kesulitan. Sebagian lainnya disambar oleh kait-kait itu, lalu terjatuh ke dalam jahanam. Rasulullah menggambarkan keadaan tersebut dengan sangat singkat namun menggetarkan. Di antara mereka ada yang selamat, ada yang terluka namun berhasil lolos, dan ada yang jatuh ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di saat itulah para nabi berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari itu tidak ada ucapan para rasul selain Allahumma salim, salim ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka tidak meminta harta, tidak meminta kekuasaan, tidak meminta kedudukan. Yang mereka panjatkan hanyalah doa agar Allah menyelamatkan umat yang beriman. Setelah sejumlah orang berhasil melewati sirat, masih ada kaum mukmin yang mengetahui bahwa sebagian saudara mereka belum tampak. Mereka sadar ada orang-orang yang dahulu sholat bersama mereka, berpuasa bersama mereka, berhaji bersama mereka, namun kini tidak terlihat. Mereka pun memohon kepada Allah, wahai Rabb kami, saudara-saudara kami dahulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, dan beramal bersama kami. Allah yang Maha Pengasih mengizinkan mereka memberikan syafaat kepada orang-orang beriman yang masih berada di dalam neraka karena dosa-dosa mereka. Rasulullah mengabarkan bahwa mereka mengenali saudara-saudaranya dari bekas wudhu yang Allah haramkan disentuh api neraka. Mereka kemudian mengeluarkan orang-orang yang Allah izinkan untuk dikeluarkan. Sebagian dikeluarkan karena masih memiliki iman sebesar 1 dinar. Sebagian lagi karena iman sebesar setengah dinar. Kemudian ada yang dikeluarkan karena memiliki iman meskipun hanya sebesar biji sawi. Semua itu terjadi dengan izin Allah semata, bukan karena syafaat dapat diberikan tanpa kehendaknya. Allah tetap menjadi pemilik keputusan mutlak. Setelah syafaat orang-orang beriman selesai, para malaikat juga memberi syafaat kepada siapa yang Allah izinkan. Para nabi memberi syafaat kepada siapa yang Allah izinkan. Pada akhirnya, Allah berfirman
bahwa para malaikat telah memberi syafaat, para nabi telah memberi syafaat, dan orang-orang mukmin telah memberi syafaat. Lalu Allah mengeluarkan dari neraka siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid. Adapun orang-orang kafir yang meninggal di atas kekufuran, mereka tidak memiliki jalan keluar dari jahanam. Kini sirat telah dilalui. Sebagian manusia berdiri dengan penuh rasa syukur karena berhasil sampai. Sebagian lainnya telah jatuh ke dalam lembah jahanam yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, masih ada pemandangan yang jauh lebih dahsyat. Neraka yang selama ini hanya mereka dengar namanya, kini benar-benar didatangkan di hadapan seluruh makhluk. Rasulullah mengabarkan bahwa jahanam tidak datang sendirian. Ia didatangkan dengan 70.000 tali kekang. Dan setiap satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Pemandangan itu menjadi awal dari babak terakhir yang paling menggetarkan. Pintu neraka dibuka. Seluruh perjalanan telah sampai pada ujungnya. Hisab telah selesai. Mizan telah ditegakkan. Sirat telah dilalui. Kini, setiap manusia menyaksikan sendiri tempat yang selama di dunia hanya mereka dengar dari ayat-ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari itu didatangkan jahanam. Jahanam memiliki 70.000 tali kekang. Dan pada setiap tali kekang terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Hadis riwayat Muslim. Sulit dibayangkan oleh akal manusia. Bukan satu malaikat, bukan 1.000, tetapi 70.000 tali kekang. Dan setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Hadis ini menunjukkan betapa dahsyatnya jahanam hingga Allah menugaskan jumlah malaikat yang sangat besar untuk membawanya pada hari kiamat. Ketika jahanam telah didatangkan, Allah berfirman, pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Quran Surat Al-Fajr ayat 23. Tidak ada lagi yang dapat mengingkari keberadaannya. Orang-orang yang dahulu menertawakan ancaman Allah, kini melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Orang-orang yang menganggap kehidupan dunia adalah segalanya, kini sadar bahwa kehidupan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kemudian pintu-pintu neraka dibuka. Allah berfirman, dan orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Hingga ketika mereka sampai kepadanya, dibukakanlah pintu-pintunya. Quran Surat Az-Zumar ayat 71. Di depan pintu-pintu itu telah berdiri para malaikat penjaga neraka. Allah menyebut mereka sebagai Zabaniyah. Tentang pemimpin mereka, Allah berfirman, mereka berseru, wahai Malik, biarlah Tuhanmu membinasakan kami saja. Malik menjawab, sesungguhnya kalian akan tetap tinggal di sini. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 77. Dalam Quran Surat Al-Mudaththir, Allah juga menyebutkan bahwa penjaga neraka berasal dari kalangan malaikat, bukan manusia. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah dan melaksanakan setiap perintahnya dengan sempurna. Ketika rombongan orang-orang kafir tiba di hadapan pintu neraka, para malaikat bertanya, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian sendiri yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian dan memperingatkan kalian tentang pertemuan pada hari ini? Quran Surat Az-Zumar ayat 71. Mereka tidak mampu membantah. Mereka menjawab, benar. Mereka mengakui bahwa para rasul telah datang. Al-Quran telah dibacakan. Peringatan telah disampaikan. Tetapi mereka memilih mendustakan. Hari itu, pengakuan tersebut tidak lagi bermanfaat. Mereka pun digiring masuk ke dalam jahanam. Di dalam neraka, penyesalan mulai terdengar dari segala arah. Allah mengabadikan ucapan mereka. Ya Tuhan kami telah melihat dan telah mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin. Quran Surat As-Sajdah ayat 12. Tetapi kesempatan itu telah berakhir. Tidak ada lagi kehidupan kedua di dunia. Tidak ada lagi kesempatan memperbaiki sholat. Tidak ada lagi waktu untuk bertaubat. Tidak ada lagi kesempatan mengembalikan hak manusia. Semua telah selesai. Dalam ayat yang lain, mereka berkata,
Ya Tuhan kami, celakalah kami. Kami benar-benar orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 14. Sebagian menyalahkan para pemimpin mereka, sebagian menyalahkan setan. Namun setan sendiri berlepas diri. Allah mengabadikan ucapannya dalam surat Ibrahim. Janganlah kalian mencela aku, tetapi celalah diri kalian sendiri. Quran Surat Ibrahim ayat 22. Tidak ada seorang pun yang bersedia memikul dosa orang lain. Setiap manusia memiliki dosanya masing-masing. Namun kisah hari kiamat tidak berakhir di sana. Di tengah dahsyatnya azab jahanam, Rasulullah mengabarkan bahwa masih ada orang-orang yang akhirnya dikeluarkan dari neraka. Mereka bukanlah orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid, tetapi memiliki dosa yang besar yang belum Allah ampuni sehingga harus menerima hukuman sesuai kehendaknya. Setelah masa yang Allah kehendaki berlalu, mereka dikeluarkan melalui syafaat yang Allah izinkan. Kemudian dengan rahmat Allah sendiri. Lalu tibalah kisah yang menjadi penutup perjalanan ini. Rasulullah menceritakan tentang penghuni neraka yang terakhir keluar darinya. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Orang itu keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Api telah membakarnya sesuai yang Allah kehendaki. Setelah berhasil menjauh, ia menoleh ke arah neraka lalu berkata, "Maha suci Allah yang telah menyelamatkanku darimu. Allah telah memberiku sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang pun dari orang-orang sebelumku dan sesudahku. Baginya, sekedar selamat dari neraka sudah merupakan nikmat yang tidak terbayangkan." Kemudian, Allah memperlihatkan sebuah pohon. Orang itu berkata, "Ya Rob, dekatkanlah aku ke pohon itu, agar aku dapat berteduh di bawah naungannya dan meminum airnya." Allah berfirman, "Bukankah jika aku memberikan kepadamu, engkau akan meminta yang lain?" Ia pun berjanji tidak akan meminta lagi. Allah pun mengabulkannya. Namun, setelah menikmati keteduhan pohon itu, ia melihat pohon lain yang lebih indah. Ia kembali meminta. Allah kembali mengingatkannya tentang janjinya. Tetapi karena melihat kenikmatan yang lebih besar, ia memohon lagi. Hal itu terjadi beberapa kali hingga akhirnya ia berada di dekat pintu surga. Ketika pintu surga dibukakan, ia melihat kenikmatan yang belum pernah disaksikan oleh matanya. Ia tidak sanggup menahan keinginannya. Ia berkata, "Ya Rob, masukkanlah aku ke dalam surga." Allah berfirman, "Tidakkah engkau akan meminta selain itu?" Orang itu terus memohon. Akhirnya Allah mengizinkannya masuk. Setelah masuk, Allah berfirman, "Berangan-angankanlah." Ia pun menyebutkan semua keinginannya. Ketika semua keinginan selesai, Allah berfirman, "Engkau mendapatkan semua yang engkau minta, bahkan ditambah lagi dengan apa yang semisalnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ia memperoleh kenikmatan sebesar dunia dan 10 kali lipatnya. Dialah penghuni surga yang paling rendah kedudukannya. Jika penghuni surga yang paling rendah saja memperoleh kenikmatan sebesar itu, bagaimana dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh yang Allah ridhoi? Rasulullah menutup banyak penjelasan tentang akhirat dengan mengingatkan bahwa tidak seorang pun boleh merasa aman dari azab Allah, tetapi juga tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Hari kiamat adalah hari keadilan yang sempurna. Setiap amal akan dibalas, setiap dosa akan diperhitungkan. Namun di atas semua itu, rahmat Allah tetap mendahului murkanya bagi hamba-hamba yang bertauhid dan kembali kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menerima kitab amal dengan tangan kanan, dimudahkan melewati sirat, diselamatkan dari jahanam, dan dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.